Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwati fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kesempatan petang kali ini, melanjutkan kajian dari ringkasan fikih kurban yang diambil dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama bahwa hewan kurban hendaklah memenuhi syarat-syarat sehingga menjadi hewan kurban yang sah. Ada yang kembalinya kepada waktu, ya, syarat yang kembalinya kepada waktu. Ada pula syarat barakallahu fikum yang kembalinya kepada al-adad al-mudahhina biha, jumlah orang yang berserikat pada hewan kurban telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di antara syarat-syarat hewan kurban, minha ma yahudu lil mudahha. Ada di antara syarat-syarat yang kembalinya kepada al-mudahha, hewan yang disembelih. Wahia arba'atun, ada 4 syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, an yakuna milkan lil mudahhi, hewan yang dijadikan sembelihan itu merupakan milkan, kepemilikan, yang miliknya al-mudahhi, orang yang menyembelih. Ghaira muta'alliqin bihi haqqa ghairihi, tidak berhubungan dengan hak orang lain. Fala tasihul udhiyatu bima la yamlikuhu, sehingga tidak sah penyembelihan apabila hewannya itu tidak dimiliki oleh sahibul korban. Mitrul maghsub, contohnya hewan yang dirampas dari orang lain. Wal masruq, hewan yang dicuri dari orang lain. Wal ma'khudh bid'wa batilah, atau hewan yang diambil dengan dakwaan yang batil, klaim yang batil. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wala bima ta'allaqa bihi haqqal ghairi kal marhum, tidak pula berkaitan dengan hak orang lain seperti al-marhum, hewan yang digadekan. Ada orang pinjam uang, kemudian dia jadikan hewan sebagai barang jaminan, ya. Kalau istilahnya al-marhum, ya, hewan yang digadekan. Ini orang yang diserai hewan gadaian tersebut tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang digadekan. Illa biridha man lahul haq, kecuali dengan keridhaan pemiliknya.
Baik, ya, kecuali dengan keridhaan si pemilik. Syarat yang kedua dari syarat-syarat hewan yang disembelih min jinsil ladzi ayyanahu syari'. Hewan tersebut dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat. Telah kita lewati ya. Hewan-hewan yang disembelih itu apa saja? Ya, dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, dari jenis unta, sapi dan kambing. Syarat yang ketiga, bulughus sin al-mu'tabar syar'an, telah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Bi an yakuna saniyan in kana minal ibil awil baqar awil ma'iz, yaitu hewan yang sudah saniyan, yaitu sudah poel, istilah kita apa? Sudah poel. Apabila itu dari onta atau sapi atau kambing kacang, kambing Jawa. Wajada'an in kana minad dha'n, adapun kalau hewannya domba, ya maka boleh berusia jaza'an, ya 6 bulan atau setengah tahun. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'ni. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia, kecuali kalau kalian kesulitan, silahkan kalian menyembelih jaz'ah dari hewan domba, kambing domba. Ya, jaz'ah itu yang berusia 6 bulan. Hadis riwayat Muslim. Wa dhahiruhu la tujzi'ul jaz'atu min adh-dha'ni illa 'inda ta'assuril musinnah. Hadis tersebut secara zahir menunjukkan, ya, tidaklah sah menyembelih jaz'ah dari domba, ya, domba yang berusia 6 bulan, kecuali ketika kesulitan mendapatkan hewan kambing yang telah berusia. Demikian ya, secara zahir Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia, kecuali kalau kalian kesulitan, silakan menyembelih domba yang berusia 6 bulan. Walakin amalahu jumhur ala anna hadza ala sabilil afdhaliyah. Akan tetapi jumhur ulama membawa hadis tersebut kepada makna ala sabilil afdhaliyah, ya, secara afdhaliyah saja. Ya, dalam artian diberi pilihan, ya, boleh menyembelih apa itu domba yang berusia 6 bulan, silahkan. Tapi lebih afdal, demikian ya, lebih afdal, lebih utama menyembelih kambing yang sudah berusia, yang sudah poel. Sehingga para ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan tujzi'ul jaz'atu minad dha'ni walau ma'a wujudi tsaniyati wa tayassuriha. Sah-sah saja menyembelih domba berusia minimal 6 bulan sekalipun ada kambing yang sudah berusia dan mampu untuk mendapatkannya. Ya, demikian ya penjelasan dari jumhur ulama. Silahkan, boleh-boleh saja, sah-sah saja menyembelih domba yang berusia 6 bulan sekalipun ada kemampuan, ya, mendapatkan kambing yang sudah poel. Mereka jumhur ulama berdalil dengan hadis
hadis Ummu Bilal dari ayahnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yajuzu al-jada'u min ad-dhani dhahiyatan. Boleh ya domba yang berusia 6 bulan dijadikan sebagai sembelihan hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, apalagi kalau domba itu semakin muda biasanya apa? Dan memang ya dagingnya semakin apa? Semakin empuk. Ya, barangkali ada suatu keluarga yang ingin menikmati daging sembelihannya yang empuk, silahkan. Ya boleh menyembelih domba yang masih muda, minimalnya 6 bulan. Sekali dia mampu membeli domba yang besar, domba yang tua, domba yang poel. Nah, bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nikmatil udhiyatu al-jada' minadh-dhani. Sebaik-baik sembelihan, yaitu hewan kurban, adalah al-jada', yaitu domba yang berusia 6 bulan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, ini semakin menguatkan ya bahwa boleh dan sah menyembelih domba yang berusia muda, minimalnya 6 bulan. Lantas berapa usia yang telah ditetapkan oleh syariat? Ya, usia yang muktabar, usia yang diakui. Dalam artian yang sudah poel itu berapa tahun? Wa tanyu minal ibil ma tammalahu khamsu sinin. Onta dikatakan sudah berusia sesuai dengan ketentuan syariat adalah yang sudah sempurna berusia 5 tahun. Wa minal baqar ma tammalahu sanatan. Sementara sapi yang sudah sempurna berapa? 2 tahun. Wa minal ghanam ba'nuha wa ma'izzuha ma tammalahu sanatun. Sementara kambing, baik kambing domba maupun kambing kacang, yaitu yang sudah sempurna berusia 1 tahun. Wal jaza'u minal dhani ma tammalahu nisfu sanatin. Sementara hewan domba yang jaza, yaitu yang sudah sempurna 6 bulan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ya kepada fikih rahimahullah, syarat-syarat yang kembalinya kepada al-mudhah, hewan yang disembelih. Selain daripada syarat, demikian pula hewan sembelihan harus terhindar dari penghalang-penghalang yang menyebabkan hewan itu tidak sah untuk disembelih. Ya, selain syarat-syarat harus dipenuhi, juga harus apa? Mawaniknya, penghalang-penghalangnya baik dihindari. Sehingga dijelaskan dalam syariat bahwa hewan sembelihan itu harus selamat minal ulub al-mani'ah minal ijza, selamat dari aib-aib, cacat-cacat yang menghalangi dari ya disahkan menjadi hewan sembelihan. Nah, cacat-cacat yang menghalangi hewan sembelihan boleh disembelih disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fil adhahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami lantas bersabda, 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan hewan sembelihan, hewan kurban. Dalam sebuah riwayat adalah
tujzi, tidak sah. Yang pertama al-awra al-bayyin awruha, hewan yang buta sebelah, ya, hewan yang buta mata sebelah. Al-bayyin awruha, yang jelas-jelas buta, ya, mata sebelahnya. Yang kedua wal maridatul bayyin maraduha, hewan yang sakit parah, benar-benar jelas, ya, sakitnya. Wal arja al bayyin dilauha, hewan yang kurus kering, atau hewan yang apa, pincang, ya, hewan yang pincang, jelas-jelas kepincangannya. Wal kasir allati la tungki, yang keempat hewan yang kurus kering, ya, allati la tungki, yang dia itu tidak punya sumsum tulang, tidak bisa berdiri tegak karena saking kurusnya, hingga tidak bisa berdiri tegak apalagi berjalan. Nah, ini yang 4 cacat yang menghalangi hewan, ya, untuk dijadikan sebagai sembelihan hewan kurban. Tapi yang pertama apa? Al-awra, yang buta mata sebelah. Wa hiya allati in khasafat 'ainuha aw barazat, yaitu hewan yang salah satu matanya itu buta, tertutup, atau barazat, keluar matanya. Ma'inkan awra la tabsur bi'ainiha, sehingga apabila, ya, hewan itu buta mata sebelahnya, tidak bisa melihat dengan matanya, maka tidak boleh, ya, disembelih sebagai hewan kurban. Pertanyaannya, bagaimana kalau butanya itu tidak jelas? Jelaskan dalam hadis, kan, jelas-jelas buta sebelah, gitu ya. Kalau tidak jelas bagaimana? Ya, ada kan sebagian hewan itu, ya, ini tidak bisa dipastikan hewannya ini buta sebelah atau tidak, sekalipun ada tanda-tanda matanya beda antara sebelah kanan dengan sebelah kiri. Bagaimana kalau tidak jelas, ya, kebutaannya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila tidak jelas kebutaannya, ajza'at, tetap sah disembelih, wasalimatu min dzalika aula, tetapi apabila selamat dari itu, maka itu lebih utama. Yang benar-benar tidak boleh kalau jelas-jelas buta mata sebelahnya. Bagaimana kalau buta kedua-duanya? Yang dijelaskan dalam hadis kan, yang tidak sah itu kalau buta mata sebelah. Kalau dua-duanya buta bagaimana? Ada min babi aula, lebih-lebih lagi, ya. Lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Yang kedua, al-maridatul bayyin maraduha, hewan yang sakit parah, benar-benar terlihat sakitnya. Wa hiya allati dhahara 'alaiha asarul marad, maksudnya yaitu hewan yang dampak penyakit yang ada pada tubuhnya itu benar-benar terlihat. Mitrul huma allati tu'ibuha 'anil mar'ah, ya, misalnya hewan sakit demam, kalau istilah kita apa, kering, ya, sehingga membuat hewan tersebut tidak mau beraktivitas, ya, tidak mau makan. Ketika digembalakan dia tidak mau memakan rumput, ya, terlihat jelas dampak dari penyakitnya. Pamitrul jarab, contoh yang lain, hewan yang kudisan. Adhahir al-mufsid bilahniha, yang benar-benar merusak dagingnya.
Wa nahwu dzalika mimma ya'udduhu an-nas maradan bayyina, dan semisal itu dari hewan-hewan yang dinilai oleh orang-orang dia itu terkena penyakit yang nyata, yang parah. Fa in kana fiha asalun aw quturun wa la yamna'uha min al-mar'a wal akli ajza'at. Nah, sekalipun demikian, apabila kita dapati ada hewan yang lemah dulu, ya, tapi dia masih mau makan, ya, kalau digembalakan dia mau makan rumput, maka tetap sah menyembelih hewan seperti itu. Ya, hewan yang loyo lemah tapi masih mau makan, ini sah yang disembelih. Nah, barakallahu fiikum. Aib atau cacat yang ketiga, al-arja al-bayyin bilahuha, hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Kalau pincang berarti apa? Sebelah, kaki sebelah. Kalau yang pincang kedua-duanya, ini lebih-lebih lagi, yang menjadi aula, yang kiasul aula, lebih-lebih lagi tidak sah kalau disembelih sebagai hewan kurban. Yang keempat, al-kasiratu awil ajfa awil haziyah, yaitu hewan yang kurus kering, allati la tum'i, maknanya laisa fiha mur, tidak ada pada tulangnya itu sum-sum, dia tidak bisa berdiri tegak, ya, apalagi beraktivitas. Nah, ini ya aib-aib, cacat-cacat yang menghalangi binatang untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan, hewan kurban. Nah, di sana Ikhwatiddin rahimahullah ada aib-aib, cacat-cacat yang kategorinya itu makruhah fil udhiyah, ya, yang dimakruhkan pada hewan sembelihan. Ya, kalau disembelih tetap sah, tapi makruh. Di antaranya adalah al-abba wa hiya maqtu'atul qarni awil udhun. Hewan al-abba yaitu hewan yang terpotong tanduk atau telinganya. Ya, hewan yang apa? Terpotong tanduknya atau telinganya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melarang an yughriya bi a'dhabil udhuni wal qarni. Ya, beliau tidak menganjurkan untuk menyembelih hewan yang terpotong, ya, tanduknya atau telinganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Ya, tapi kata para ulama di sini dibawa kepada makna makruh. Ya. Yang kedua, di antara cacat-cacat aib-aib yang menjadikan hewan itu dimakruhkan untuk disembelih, yaitu al-fatra wa hiya allati quti'a dhunubuha. Ya, hewan apa? Al-fatra yaitu yang terpotong ekornya. Ya, hewan yang terpotong apa? Ekornya. Fa'amal batra bi asli al-hilqah fala tukrah. Bagaimana kalau ada kambing yang memang secara asalnya memang pendek ekornya, buntutnya, ya, seperti kambing Garut itu, kalau antum lihat ekornya pendek-pendek. Nah, kata Syekh rahimahullah, fala tukrah, tidaklah dimakruhkan. Walakin ghairuha aula, tetapi kalau bisa memilih yang lain itu lebih utama. Cacat yang lain yang menjadikan hewan sembelihan itu makruh, yaitu maqti'a zakarohu, yang terpotong zakarnya. Apa zakar? Kemaluan. Yang berikutnya al-hajma wa hiya allati saqata
asnaniha. Hewan al-hajma yaitu yang tanggal, yang copot sebagian gigi-giginya, ya, ompong. Nah, ini masuk kategori hewan yang makruh untuk disembelih. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya fima yu'kal minha wa ma yufarraq. Daging hewan sembelihan yang dimakan oleh sahibul korban dan yang dibagikan. Ya, daging hewan sembelihan yang dimakan oleh sahibul korban dan yang dibagikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath atau Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan kemanfaatan untuk mereka, dan supaya mereka berzikir mengingat nama Allah di hari-hari yang ditentukan atas rizki Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah daripadanya dan berikanlah makan kepada orang yang fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan, ya, fakulu minha, makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa at'imu, dan berikanlah makan, maksudnya berikan sebagian daging sembelihan kepada orang-orang fakir. Dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Ya, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, laisa fi hadhil ayati wal ahadits asun fi miqdari ma yukal wa yatasaddaq bihi wa yahdi. Tidak ada dalam ayat dan hadis-hadis ini penjelasan tentang miqdar, ukuran berapa yang dimakan, berapa yang disedekahkan, berapa yang dihadiahkan. Ya, tidak ada apa ukurannya, hanya secara umum mutlak, ya, silahkan makan dan silahkan disedekahkan kepada fakir miskin. Ukurannya berapa? Tidak dijelaskan di dalam ayat dan hadis. Ya, sehingga para ulama barakallahu fikum ikhtalafa, berselisih pendapat tentang ukuran berapa yang dimakan, berapa yang dibagikan. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, nahnu nadhabu ila hadisi Abdillah ya'kulu huwa thuluth wa yud'imu man arada at-thuluth wa yatasaddaq bi-thuluth 'alal muslimin. Kami berpendapat sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya'kul huwa thuluth, sahibul korbannya makan sepertiga. Wa yut'im man arada ats-thuluth, dan dia berikan hadiah kepada orang yang dia kehendaki sepertiga. Wa yatasaddaq, dan dia sedekahkan kepada fakir miskin sepertiga. Ya, sepertiga untuk sendiri, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Qala Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, uhibbu an la yatajawaza bil akli wal iddikhar ats-thuluth wa an yahdiya ats-thuluth wa yatasaddaq bis-thuluth.
Aku berpandangan sahibul korban tidak makan dan menyimpan dari hewan sembelihan dia lebih dari sepertiga. Ya, maksimalnya yang dimakan disimpan berapa? Sepertiga. Dan dia hadiahkan sepertiga dan disedekahkan sepertiga. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Adhaya wal hadaya sulusun laka wa sulusun li ahlika wa sulusun lil masakin." Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpandangan sepertiga untukmu, sepertiga untuk kerabatmu, dan sepertiga untuk orang-orang miskin. Yang dimaksud al-ahl, ya kerabat di sini, yaitu alladzina la ta'uluhum, yaitu kerabat-kerabat yang tidak ditanggung. Ya, kalau anak istri tentu ditanggung ya. Kerabat yang tidak menjadi tanggungannya ya seperti paman, bibi, ya, dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang sifat penyembelihan hewan kurban oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yud'imu ahla baitihi as-sulus wa yud'imu fuqara jiranihi as-sulus wa yatasaddaq ala su'al bis-sulus. Sahibul kurban memberi kepada keluarganya sendiri sepertiga, maksudnya dia dan keluarganya mendapat sepertiga, dan memberi orang-orang fakir dari kalangan tetangganya sepertiga, dan bersedekah kepada orang yang meminta ya sepertiga. Baik, memberi untuk keluarganya sendiri sepertiga, ya orang-orang fakir dari kalangan tetangganya sepertiga, dan orang yang meminta ya diberi sepertiga. Qala Ibnu Qudamah wal amru fi dzalika wasi'un. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan dalam perkara ini ya urusannya itu lapang. Ya. Tidak ada ketentuan baku. Ya, dikembalikan kepada masing-masing sahibul kurban. Tapi berapa yang dimakan, berapa yang disimpan, berapa yang dibagikan. Adapun para ulama, ya para a'immatul madzhab seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i tadi dibagi-bagikan. Tapi ini kembali kepada istihad. Ya, tidak ada nas dalil yang baku ya terkait dengan ukuran hewan sembelihan yang dimakan maupun yang dibagikan. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ma dzakarnahu min al-akli wal ihda fa ala sabilil istihbab lal wujub. Dan apa yang kami sebutkan dari bagian yang dimakan dan yang diberikan kepada orang lain, maka ini secara istihbab ya, secara sunnah, tidak sampai hukumnya wajib. Baik, nah ini ya ketentuan-ketentuan ya, terkait dengan hewan penyembelihan. Ada yang bertanya, ya apa hukum seseorang yang menyembelih di atas namakan kepada salah satu anggota keluarga ya, yang telah meninggal dunia. Ya, apa hukum Ustaz, saya tahun ini membeli hewan kurban, tapi saya sembelih di atas namakan ayah saya, ya bapak saya yang telah meninggal dunia. Baik, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya menyembelih hewan kurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal itu ada 3 macam. Yang pertama, antakuna taba'an lil ahya, orang yang sudah meninggal itu mengikuti orang-orang yang masih hidup.
Maksudnya ya, ketika sahibul korban menyembelih hewan korbannya, ya dia sertakan tadi orang yang sudah meninggal dari anggota keluarga. Allahumma hadza minni wa min ahli baiti ahya'an wa amwatan misalnya. Ya Allah, ini dari saya dan dari anggota keluarga saya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika menyembelih hewan kurban mengucapkan Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Yang kedua, jenis yang kedua, menyembelih untuk orang yang sudah meninggal istiqlalan, tabarruan, atas namanya sendiri. Ya, atas nama orang yang sudah meninggal itu sendiri. Maka nasal fuqaha'ul Hanabilah ana dzalika minal khair. Para fuqaha ahli fikih madhab Hambali berpandangan itu termasuk kebaikan. Wa anna thawabaha yasilu ilal mayyit, dan pahalanya sampai kepada mayyit dan bisa dia manfaatkan. Ya, pahalanya sampai kepada mayyit. Kiasan ala shadaqah anhu, dikiaskan dengan sedekah atas nama si mayyit. Sebagian ulama yang lain berpandangan itu tidak sah, ya, kalau si mayit tidak berwasiat untuk disembelihkan, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama berpandangan ya hendaknya tidak disembelihkan secara khusus untuk orang yang sudah meninggal, ya kecuali kalau dia berwasiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji terkait dengan ringkasan fikih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik berupa tambahan ilmu bermanfaat dan menjadikan kita termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan hari-hari yang paling baik ini dalam kehidupan kita sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.